Jadi kalau misalnya my friends perhatikan ADRO, ADMR, SSIA, NRC, dan SMDR itu adalah saham-saham yang ada di active watchlist-nya kita. Jadi sejauh ini saham-saham ini belum kita keluarkan, masih ada di active watchlist dan kita akan update ya recap-nya itu di hari Jumat. Nah, untuk ADRO dan ADMR, saya akan mulai terlebih dahulu dari ADMR-nya. Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita sempat bahas update ya terkait perkembangan si ADMR, di mana kita memang ekspektasi ADMR bisa menjadi salah satu saham yang menarik sebenarnya di tahun ini, my friends. Tesisnya simple, yang kita perhatikan kalau dengan asumsi dari sisi bisnis batubara metalurginya berjalan dengan normal, tidak ada disruption, semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi manajemen. Tapi yang kita mau lihat itu adalah potensi surprise-nya dari smelternya si ADMR ini, my friends. Jadi kalau misalnya my friends yang baru nonton hari ini atau baru mengikuti ADMR atau mungkin baru kaget kenapa kemarin ADMR mengalami kenaikan signifikan dari beberapa waktu yang lalu, jadi kita update ADMR itu dari tahun lalu ya, my friends ya, dimana kita expect bahwa cerita terkait dengan operasi smelternya ini harusnya akan menjadi salah satu yang menarik nih buat ADMR. Dan berdasarkan statement dari manajemen, tahun lalu itu memang benar-benar baru di kuartal keempat, kalau saya tidak salah di Desember tuh baru benar-benar beroperasi ya, my friends ya. Itu pasti impact-nya akan sangat-sangat kecil sekali terhadap kinerja keuangan ADMR di tahun 2025. Dan diekspektasikan dari sisi manajemen itu baru akan benar-benar fully utilize itu di tahun 2027. Nah, di sini sebenarnya cerita menariknya, my friends. Kenapa? Kalau dia fully utilize di tahun 2027, startingnya itu commencing-nya dari 2025 akhir, berarti kita akan melihat pergerakan yang sangat signifikan dari sisi kapasitas produksi di tahun 2026. Karena kan ini adalah tahun transisinya ya, dari mulai beroperasi sampai diekspektasikan akan fully utilized di tahun 2027. Nah, inilah yang menjadi latar belakang kenapa kita melihat ADMR ini punya cerita yang sangat kuat sekali. Dan yang lebih menariknya lagi adalah kalau my friends perhatiin, dari sisi pergerakan harga aluminium, harga dunia ya my friends, itu kecenderungannya terus mengalami kenaikan nih dan tergolong sangat signifikan ya. Jadi sebenarnya selain saham-saham metal mining yang kemarin kita bahas kayak ada Antam, Timah, Inco yang baru masuk di active watches kemarin, ADMR ini bisa menjadi salah satu saham yang sangat menarik sebenarnya dengan pergerakan saat ini. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, apabila outputnya ini sesuai dengan ekspektasi manajemen, dan harga aluminium ini terus mengalami kenaikan, ini harusnya akan menjadi salah satu katalis yang sangat kuat sekali buat ADMR. Nah, mungkin buat yang bertanya, apakah ADMR rally ini sudah selesai atau belum? Ya, kita aja belum dengar nih update dari smelternya. Jadi harusnya ini rally-nya bisa berlangsung cukup panjang nih, my friends. Tapi ingat ya, yang namanya saham naik kencang, volatilitasnya bisa sangat-sangat tinggi sekali ya. Saya nggak tahu apakah hari ini naik, apakah hari ini turun, saya tidak tahu. Tapi kita masih sangat panjang sekali. Nah, pertanyaannya adalah seandainya sudah punya ADMR atau mungkin baru mau beli saham ADMR-nya, apa sih yang harus diperhatikan? Hal yang my friends harus perhatikan adalah nanti ketika rilis laporan keuangan tahun 2025, di mana jadwalnya itu adalah di Januari sampai dengan Maret, kita akan coba lihat berapa kontribusi dari sisi smelter ini nih my friends ya. Pasti sangat kecil sekali, tapi segala sesuatu yang besar dimulai dari produksi yang skala kecil sekali my friends. Dan kita akan mendengar kira-kira dari manajemen itu akan memberikan update-nya seperti apa. Itu yang akan menjadi salah satu katalis yang akan menggerakkan ADMR dalam beberapa waktu ke depan. Jadi buat yang sudah punya atau yang belum punya, itu bisa diperhatikan secara seksama ya. Itu untuk ADMR-nya. Nah, untuk ADR-nya sendiri, ADRO sudah masuk di active watches udah lebih lama dibandingkan ADMR ya. Dan kita udah dapat 2 kali dividen untuk si ADRO ini sendiri. Apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan dari ADRO? Kita pernah bahas bahwa ADRO ini secara valuasi dibandingkan EBT yang lain, kita ngomong sudah EBT ya kalau untuk ADRO ini ya, Alam Tree Resources ya my friends ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan listing EBT yang lain yang valuasinya sudah tergolong cukup premium ya, 30 kali, 20 kali, ADRO ini masih sangat murah sekali, jadi masih di bawah 10, ini masih 7-8 kali lah. Yang menariknya adalah dari keadaan saat ini adalah setelah pembagian dividen interimnya, kalau boleh dikatakan tergolong cukup, bukan tergolong cukup ya, bukan cukup maksudnya tergolong jumbo, ini sebenarnya harganya harusnya normalnya itu pasti akan mengalami penurunan signifikan nih my friend setelah X date ya. Nah ini kalau kita lihat sejauh ini harganya cukup stabil dan
kalau seandainya interimnya harganya ini cukup stabil, kita bisa berekspektasi bahwa next-nya dividen finalnya pun juga harusnya bisa sama atau lebih besar nih my friends. Atau mungkin ada tambahan lagi lah dari dividen Jubo ini. Jadi ADRO ceritanya agak berbeda dengan ADMR. Kalau ADMR itu dia lebih ke arah fast growing company. Jadi karena output smelternya itu bisa menaikkan revenue-nya secara signifikan. Signifikan ini bukan yang cuma 15%, 20% ya, tapi ini bisa double digitnya yang bisa tergolong besar nih angkanya. Karena kalau sesuai dengan ekspektasi manajemen, revenue bisa naik yang cukup besar nih my friends dari aluminium itu sendiri. Nah, kalau ADRO dia EBT, valuasi murah, tapi bagian dividennya gede gitu. Jadi ini agak berbeda ceritanya. Jadi kalau my friends yang senang dividen, tapi nyari harga saham yang murah, katalisnya masih tergolong cukup besar ke depannya, si ADRO ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Jadi itu bedanya antara ADMR sama si Adero. Nah, sekarang kalau kita masuk ke ekosistem Patimban, ini juga berbeda lagi ceritanya ya. Jadi ketika kita memasukkan beberapa nama di active watchlist kita memperhatikan narasi ini harus sangat-sangat kuat sekali, my friends. Jadi di ekosistem Patimban itu, buat yang baru nonton, itu ada SSIA, ada Energia, dan juga ada SMDR. Nah, ketiganya ini kenapa kita ekspektasikan ceritanya ini bisa berlanjut ke depannya, kita melihat bahwa pembangunan tol akses Patimban yang dimulai dari akhir tahun lalu itu diekspektasikan mulai beroperasi itu di tahun 2027. Jadi ini ceritanya hampir-hampir sama dengan kayak ADMR ya. Jadi masa transisinya ini akan kerasa di tahun 2026. Nah, ketika tol progres pengerjaannya ini berjalan sesuai dengan ekspektasi, 2026 ini harusnya akan masif progresnya. Nah, siapa yang akan membangun tol tersebut? Nah, salah satunya adalah kontraktor Energia ya, swastanya ya my friends, dan gabungan dengan beberapa BUMN yang lain. Nah, ketika jalan tol ini berjalan pengerjaannya secara masif, otomatis yang punya lahan di daerah sekitar situ, yaitu adalah SSIA, Subang Smartpolitan, itu harusnya akan mengalami permintaan yang lebih besar nih, karena aksesnya sudah lebih lancar, lebih bagus, dan sudah kelihatan progresnya. Itu yang kita ekspektasikan, harga tanahnya, permintaan tanahnya harusnya bisa memberikan efek yang positif nih buat si SSIA-nya. Kalau pengerjaan jalan tolnya itu adalah si Energia-nya, dan ketika nanti permintaan lahan itu banyak di sekitar situ, permintaan lahannya banyak, harusnya juga akan mendorong permintaan kontraktor ya pengerjaannya. Jadi si Energia juga dapat tuh dari situ. Nah, kalau si SMDR-nya itu lebih fokus ke operator untuk tol, untuk tol sih, operator kontainer di pelabuhan Patimbannya, my friends. Jadi kita melihat bahwa ekosistem di Patimban ini sejauh ini masih on track. Nah, kemarin kita perhatiin ya beberapa waktu terakhir ini banyak yang nanya, ini SSI-nya gimana sih Pak, nggak naik-naik gitu ya. Ini normal ya untuk emiten yang fokusnya jual lahan industri, itu bukan seperti menjual lahan residensial lebih mudah, itu lebih susah my friends. Jadi untuk jual lahan industri yang skalanya besar banget, biasanya investor tuh due diligence dulu, mempelajari dulu, dilihat dulu nih, bener nggak nih tolnya berjalan, bener nggak nih progresnya ada. Nah itu butuh waktu. Nah ketika itu berjalan, itu harusnya akan memberikan katalis yang positif tadi seperti saya bilang. Tambahan berita yang terkait dengan SSIA dan juga pasti akan mempengaruhi ya ekosistem Patimbannya. Ini kalau my friends lihat ada berita mengenai BYD yang memang diekspektasikan beroperasi di tahun 2026 nih my friends. Jadi cita-cita tadi itu harusnya bisa memberikan katalis yang positif ke beberapa saham tadi, dan kalau sampai BYD-nya sudah mulai beroperasi di tahun 2026, itu seharusnya juga akan memberikan tambahan efek yang lebih positif lagi untuk pemilik lahan di daerah sekitar situ, untuk tolnya, untuk pengerjaan proyek-proyek ke depannya, dan juga untuk pelabuhan Patimban itu jadi bisa lebih ramai lagi, karena si BYD-nya ini nggak cuma jualan di Indonesia, pasti dia akan ekspor dalam skala yang besar, dan itu pasti akan berimbas ke semua emiten-emiten yang ada di ekosistem tersebut. Dan jangan lupa ya, itu juga dekat juga tuh dengan Patimban Industrial Estate ya, yang punyanya grupnya Barito, my friends. Jadi itu untuk update-nya. Jadi sejauh ini beberapa nama saham tadi yang ada di active watchlist-nya kita, ada ADRO, ADMR, SSIA, SMDR, dan Energia, sejauh ini tesisnya masih on track ya my friends ya.